Tak ada yang menduga, pemeriksaan Iris Bella justru membuka babak baru kasus penjebakan Ammar Zoni yang jauh lebih gelap. Saat kata-katanya keluar, penyidik sampai menghentikan napasnya. Ada seseorang yang selama ini bersembunyi di balik layar. Dan pertanyaannya, berapa lama kebenaran itu ditutupi? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aku sudah terlalu lama bekerja di dunia yang tak pernah memberi ruang bernapas. Dalam perjalanan panjangku sebagai penyidik, dari mulai menangani kasus pencurian kecil, perkelahian jalanan, sampai kejahatan yang memakan energi manusia lebih dari sekadar tenaga, aku belajar satu hal, kebenaran tidak pernah hadir dengan wajah yang tenang. Ia selalu datang dengan luka, perlawanan, dan terkadang air mata. Dan hari itu, aku tahu, aku sedang duduk tepat di ambang salah satu kebenaran besar itu. Namaku Ade Irawan. Puluhan tahun sebagai penyidik bukan hanya mengasah kemampuan menilai bukti atau membaca gelagat tersangka. Pekerjaan ini melatihku mengamati manusia. Setiap kedipan mata, setiap jeda napas, setiap getaran suara, semua itu bisa lebih keras daripada sebuah pengakuan tertulis. Namun ada satu hal yang tidak pernah hilang dari pekerjaanku, beban moral untuk selalu adil, meski dunia sekitarku berisik oleh opini, tekanan, dan nama besar yang hendak menutupi dosa mereka dengan bayangan orang lain. Hari itu, aku melangkah masuk ke ruang pemeriksaan yang sudah tidak asing lagi bagiku. Ruangan itu sempit, berlampu putih yang terlalu terang, dengan bau campuran antara kopi dingin dan berkas-berkas tua yang entah sudah berapa tahun tak diganti mapnya. Kursi besi hitam tempat saksi duduk terlihat lebih seperti alat psikologis untuk menahan seseorang mengungkapkan beban hidupnya. Dan di tempat itulah seorang perempuan bernama Iris Bella akan duduk untuk menjelaskan pernyataannya. Sebuah pernyataan yang sudah mengguncang jagat maya dan membuat publik bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi antara dirinya, suaminya, dan Ammar Zoni? Tidak pernah mudah menghadapi saksi yang sedang disorot publik. Apalagi seorang figur terkenal. Mereka datang membawa beban sorotan, komentar pedas, opini tak berdasar, dan 1000 asumsi yang dilemparkan publik tanpa peduli apakah hati mereka sanggup menampung semua itu. Tapi tugasku bukan memanjakan mereka. Tugasku adalah menagih kebenaran, meski kebenaran itu membuat dunia mereka roboh. Aku meletakkan berkas di meja. Map itu tebal, berisi printout percakapan, transkrip video, tangkapan layar dari media sosial, sampai kronologi singkat yang dirangkum oleh tim penyidik. Ada begitu banyak lubang di dalamnya, lubang yang harus kuisi dengan kalimat dari mulut Iris sendiri. Aku menarik napas panjang. Baik, gumamku pelan pada diriku sendiri. Kita mulai dari awal. Tidak ada yang boleh terlewat. Karena yang sedang kuhadapi bukan sekadar kasus fitnah biasa. Di balik semua rumor yang beredar, aku mencium aroma rekayasa. Sebuah jebakan yang memerlukan kecerdikan tingkat tinggi untuk dijalankan, tapi meninggalkan jejak yang tidak sempat mereka hapus. Dan jika benar ada pihak yang sengaja menjatuhkan Ammar Zoni untuk kepentingan tertentu, maka pemeriksaan hari ini bisa menjadi langkah besar untuk membongkarnya. Pintu ruang pemeriksaan berderit saat dibuka dari luar. 2 anggota membawa seorang perempuan dengan langkah pelan. Iris Bella. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah berhari-hari tidak tidur dengan benar. Matanya sembab, kulitnya pucat, dan gerakannya tampak berhati-hati, seakan-akan salah sedikit saja ia bisa runtuh. Ia duduk di kursi yang sudah disiapkan di seberangku. Tangannya terlipat di pangkuan, meremas ujung lengan bajunya. Ia tidak berani menatapku langsung. Aku memperhatikan seluruh bahasanya. Ada ketegangan yang ditahan, ada kecemasan yang ia sembunyikan dengan mengalihkan pandangan, dan ada rasa bersalah yang menempel di gerak-geriknya, bukan rasa bersalah karena membuat pernyataan yang salah, tetapi karena menyimpan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Terima kasih sudah hadir, ucapku dengan suara tenang namun tegas. Hari ini kita hanya ingin mendengar penjelasan. Tidak ada tekanan. Tidak ada intervensi. Yang saya butuhkan hanya kejujuran. Iris mengangguk pelan. Saya mengerti, Pak. Nada suaranya bergetar halus.
Bukan gemetar karena takut pada polisi, aku sudah menemui ratusan orang yang bergetar karena itu. Yang ini berbeda. Suaranya bergetar seperti seseorang yang ingin membicarakan sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan. Aku membuka berkas pertama. Saya tidak akan mengulang apa yang sudah terjadi di media sosial. Yang saya ingin tahu, apa alasan Anda mengeluarkan pernyataan yang membuat publik yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan antara Anda, suami Anda, dan Ammar? Iris menelan ludah. Waktu itu saya hanya merasa perlu bicara. Merasa perlu, ulangku. Atau merasa didorong? Ia terdiam. Dan dalam diamnya, aku melihat sebuah pintu besar mulai terbuka sedikit demi sedikit. Aku mengenal diam seperti itu. Diam yang tidak lahir dari kebingungan, melainkan dari ketakutan. Diam milik seseorang yang ingin jujur tapi terikat oleh ancaman yang tidak bisa ia sebutkan. Sudah puluhan tahun aku bekerja sebagai penyidik. Dan setiap kali seseorang terdiam seperti itu, aku tahu, ia menyimpan sesuatu yang bisa mengubah arah kasus. Aku mencondongkan tubuh. Bu Iris, saya bukan orang yang mudah percaya rumor. Saya bekerja berdasarkan bukti. Tapi saya juga tahu jika seseorang sedang membawa beban yang lebih berat daripada kata-katanya. Anda terlihat seperti seseorang yang tidak hanya menanggung komentar publik, tetapi tekanan dari pihak dekat. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Mata itu, mata seorang perempuan yang ingin berhenti berbohong pada dirinya sendiri, menatapku penuh ketakutan. Pak, bisiknya. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tersenyum tipis. Mulailah dari bagian yang paling mengganggu hati Anda. Biasanya, itu bagian yang paling benar. Sejenak ia menatap tangannya sendiri, lalu menarik napas yang dalam, napas yang terdengar seperti seseorang yang bersiap membuka luka lama. Sebelum saya membuat pernyataan itu, ada seseorang yang mendatangi saya, Pak. Aku langsung mengangkat alis. Inilah yang kutunggu. Siapa? Tanyaku dengan nada sangat hati-hati. Ia menggigit bibir, menahan, mengukur, menimbang apakah ia siap menghadapi konsekuensinya. Orang itu, suaranya kembali bergetar, dekat dengan suami saya. Dan ruangan itu, seketika, terasa lebih menyesakkan dari sebelumnya. Aku menutup berkas dengan pelan. Tidak ada gunanya membaca dokumen ketika saksi di depan mata siap membuka pintu yang lebih besar daripada seluruh tumpukan kertas itu. Baik, kataku pelan. Kita mulai dari situ. Ceritakan semuanya, tanpa melewatkan apapun. Iris mengangguk. Air matanya mulai menggenang, tapi ia berusaha menahannya. Pak, saya takut, ujarnya lirih. Tugas saya adalah memastikan Anda aman, jawabku tegas. Tapi kebenaran harus tetap keluar. Tidak ada jalan lain. Ia menundukkan kepala. Dan pada saat itulah, aku merasakan bahwa apapun yang akan ia katakan setelah ini bisa menjadi awal dari terbongkarnya sebuah permainan kotor yang lebih besar dari yang dibayangkan publik. Aku memperbaiki posisi dudukku, menyiapkan ruang untuk cerita panjang yang siap mengalir dari bibirnya. Silakan, ucapku. Saya mendengarkan. Dan babak pertama dari kebenaran yang menyesakkan itu pun akhirnya dimulai. Ada momen ketika seorang saksi tidak lagi berbicara sebagai bagian dari sebuah kasus, tetapi sebagai manusia yang sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari luka yang terlalu lama disimpan. Saat Iris menunduk di hadapanku, aku melihat itu, retakan yang tidak berasal dari tekanan publik, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih pribadi, rumah tangganya sendiri. Aku menarik napas pelan sebelum bertanya kembali. Orang itu, yang Anda bilang dekat dengan suami Anda, apa dia bagian dari rumah tangga Anda? Iris terlihat terkejut. Seolah pertanyaan itu tepat mengenai pusat dari apa yang ia takuti. Ia meremas jari-jarinya sendiri, lalu menghela napas dengan suara yang terdengar patah. Pak Ade, rumah tangga saya dengan Haldi, tidak berjalan seperti yang dilihat orang. Ah, itu dia. Pernyataan pertama yang bukan tentang kasus, bukan tentang media sosial, melainkan tentang kehidupan yang retak dari dalam. Aku tahu, setelah kalimat seperti itu keluar, maka pintu yang sebelumnya hanya terbuka sedikit, kini mulai menganga lebih lebar. Coba jelaskan, pintaku dengan lembut namun tetap menjaga ketegasan.
Saya perlu memahami konteksnya. Iris menegakkan punggung pelan-pelan, seolah mengumpulkan keberanian dari ruang yang tidak memberinya banyak udara. Sejak awal, hubungan kami memang tidak stabil, Pak. Ada banyak tekanan, banyak tuntutan, banyak hal yang membuat saya merasa, bukan sebagai seorang istri, tapi sebagai bagian dari sesuatu yang harus mengikuti aturan. Tekanan dari siapa? Tanyaku. Dari Haldi, dan dari lingkungannya, jawab Iris lirih. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Dalam pengalaman panjangku menjadi penyidik, kalimat seperti itu jarang berarti hal ringan. Kalimat seperti itu biasanya menandai awal dari sebuah lingkaran kendali, manipulasi, atau bahkan penindasan emosional. Aku mengetukkan ujung pena pada berkas di depanku. Apa tekanan itu terkait dengan Ammar? Iris menutup mata beberapa detik. Tidak selalu, tapi semakin lama, semakin mengarah ke sana. Diam menggantung di ruang itu. Hening yang bukan lagi sekadar jeda, melainkan bunyi dari sesuatu yang akan pecah. Aku mencondongkan badan sedikit. Bu Iris, Anda harus jujur. Saya tidak menilai, saya tidak menyalahkan. Saya hanya ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengusap wajahnya. Suaranya bergetar. Setiap kali nama Ammar muncul di pemberitaan, rumah tangga kami berubah jadi tempat yang tidak nyaman. Pernah suatu kali saya bilang pada Haldi kalau saya kasihan melihat kondisi Ammar di pemberitaan. Bukan membela, bukan membenarkan, hanya kasihan sebagai manusia. Lalu, Haldi marah. Nada suaranya naik sedikit, bukan karena emosi padaku, tapi karena rasanya ia kembali mengalami memori itu. Dia bilang saya terlalu peduli pada orang yang sudah tidak ada hubungannya dengan hidup saya. Dia bilang jika saya terus begitu, saya akan menyulitkan banyak orang. Kata itu, menyulitkan banyak orang, menarik perhatianku. Banyak orang, ulangku. Siapa saja? Iris terdiam. Matanya bergerak gelisah, seolah mencari jawaban yang tidak ingin ia ucapkan. Saya tidak boleh bilang, katanya pelan. Kenapa? Iris menggeleng. Karena kalau saya bilang, akan ada konsekuensi. Dan itu bukan hanya untuk saya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak kembali tegang. Ia seperti seseorang yang berdiri di pinggir tebing, melihat ke bawah, tahu ia harus melangkah, tapi takut pada kedalaman yang menanti. Aku menahan napas sejenak. Situasi seperti ini rapuh. Terlalu keras menekan, ia bisa menutup diri. Terlalu lembut, ia tidak akan bicara apapun. Bu Iris, ucapku perlahan. Kalau ada orang yang memaksa Anda membuat pernyataan tentang Ammar, saya harus tahu. Anda tidak bisa terus menanggung konsekuensi dari keputusan orang lain. Ia kembali menatapku. Ada sesuatu berubah di matanya. Ketakutan masih ada, tapi sekarang ditambah rasa ingin melepaskan beban. Sebelum saya mengeluarkan pernyataan itu, ada pertengkaran besar di rumah, Pak. Aku mengangguk perlahan. Tentang apa? Bukan tentang Ammar langsung. Tapi tentang saya, tentang siapa yang harus saya dengarkan, siapa yang harus saya lindungi, siapa yang harus saya percayai. Suaranya serak. Dan siapa yang harus saya korbankan. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Korbankan, ulangku dengan alis terangkat. Ya, Iris menunduk. Seakan-akan ada keputusan yang sudah dibuat tanpa sepengetahuan saya, dan saya hanya perlu mengikuti. Seakan-akan, pendapat saya tidak penting. Aku mengusap dagu. Apakah keputusan itu berkaitan dengan opini publik terhadap Ammar? Ia mengangguk perlahan. Saya diminta memastikan bahwa apapun yang terjadi, saya tidak boleh terlihat memihak Ammar. Saya harus mengikuti narasi yang sudah disiapkan. Jantungku terasa berdegup sedikit lebih kencang. Narasi yang sudah disiapkan. Kata itu jauh lebih besar daripada sekadar komentar istri tentang mantan suaminya. Siapa yang menyiapkan narasi itu? Tanyaku langsung. Iris menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Bahunya naik turun menahan napas. Haldi. Ia menutup wajahnya sejenak. Dan orang yang selalu bersamanya. Aku menunggu. Tidak memotong. Tidak menekan. Biarkan ia menemukan keberaniannya sendiri.
Nama orang itu, ia berbisik lemah. Menjadi alasan kenapa saya takut bicara sejak awal. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat tanpa mengubah nada tegas dan tenang. Bu Iris, Anda tidak sendirian di ruangan ini. Apapun yang terjadi, tugas saya memastikan keselamatan Anda. Jadi sekarang, saya tanya sekali lagi. Aku meletakkan pena, menatapnya langsung. Siapa orang yang selalu bersama suami Anda, dan kenapa namanya membuat Anda begitu ketakutan? Ia menatapku. Mata itu bergetar. Air mata akhirnya jatuh, menandai bahwa pertahanannya runtuh sedikit demi sedikit. Dan saat bibirnya mulai terbuka, aku tahu, apapun yang akan ia katakan sesudah ini, akan membawa kami jauh lebih dalam dari sekadar retakan rumah tangga. Ini sudah bukan lagi percakapan tentang perasaan. Ini adalah awal dari terungkapnya sebuah skenario yang dijalankan dengan tangan-tangan tersembunyi. Ruangan itu terasa lebih sempit ketika Iris mulai membuka bagian paling gelap dari hidupnya. Ada ketakutan yang begitu pekat di matanya, ketakutan yang sudah mengakar, bukan lahir dalam sehari. Aku mungkin sudah terbiasa melihat saksi yang gugup atau tersangka yang mencoba menutup-nutupi, tapi yang kurasakan dari Iris berbeda. Ini bukan wanita yang takut pada polisi. Ini wanita yang takut pada seseorang, atau sesuatu, yang lebih besar dari dirinya. Aku menyandarkan punggung sejenak, memastikan suaraku tidak memaksanya tetapi tetap memberi dorongan yang cukup agar ia tidak berhenti bicara. Bu Iris, ucapku dengan nada tenang, apa yang Anda katakan barusan penting. Tapi saya perlu Anda lanjutkan. Tanpa detailnya, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Iris menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Ia menarik napas panjang seperti seseorang yang berusaha mengumpulkan serpihan keberanian. Pak Ade, suaranya pecah. Saya selama ini merasa dikendalikan. Aku diam, menunggu. Haldi, dia bukan hanya marah soal komentar saya tentang Ammar. Rasanya, apapun yang saya katakan selalu diawasi. Ada batasan yang tidak boleh saya lewati. Seolah-olah rumah saya bukan rumah saya lagi. Napasnya tidak stabil. Tangan kirinya gemetar saat ingin mengambil tisu, lalu mengurungkan niat dan meletakkannya di pangkuan. Saya ingin memahami semuanya, jawabku. Siapa yang mengawasi Anda? Ia menatapku sejenak, kemudian menunduk, suaranya merendah seakan takut dinding pun bisa mendengarkan. Ada seseorang, laki-laki, yang selalu ada di sisi Haldi. Dia seperti tangan kanan suami saya. Selama ini saya tidak pernah terlalu memikirkan siapa dia. Saya pikir dia hanya teman dekat, atau semacam pembantu pribadi. Tapi belakangan, saya sadar dia lebih dari itu. Aku mengangkat alis. Lebih, bagaimana maksud Anda? Iris menelan ludah. Saya sering melihat dia bicara dengan nada perintah. Dan Haldi menuruti. Bahkan dalam urusan rumah tangga. Itu menarik. Sangat menarik. Nama orang itu siapa? Tanyaku, menjaga nada tetap konsisten. Ia menggigit bibir. Tangannya kembali meremas ujung lengan bajunya. Ketakutan itu kembali muncul, kali ini lebih kuat. Pak, saya takut menyebut namanya. Karena dia, orang yang punya kekuasaan. Setidaknya, kekuasaan atas suami saya. Ruangan tiba-tiba hening. Tidak ada angin. Tidak ada suara dari luar. Hanya detak jam di dinding yang seolah bergerak lebih lambat. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Saya tidak bisa membantu kalau Anda tidak menyebutkan identitasnya. Iris menghela napas gemetar. Kalau saya sebut namanya, hidup saya tidak akan sama, Pak. Dia bisa mempengaruhi apapun. Saya pernah melihat sendiri bagaimana dia menekan seseorang hanya dengan satu panggilan telepon. Aku menahan responsku. Kalimat itu cukup untuk membuat kasus ini tidak lagi sekadar tentang hubungan personal antara tiga orang publik figur. Ini mengarah pada sesuatu yang lebih terstruktur. Ada pola, ada kendali, ada niat. Aku berkata dengan lembut, Bu Iris, Anda saat ini berada di bawah perlindungan negara. Saya ada di sini bukan hanya untuk mendengar, tapi memastikan tidak ada pihak yang bisa menyentuh Anda setelah Anda bicara. Sekarang, saya butuh nama itu. Iris terlihat semakin cemas, tetapi aku juga tahu ia berada di titik di mana diam pun menyakitinya. Pak,
Ia berbisik. Saya takut kalau dia tahu saya sudah bicara di sini. Dia tidak akan tahu, jawabku langsung. Tidak ada yang kami bocorkan. Tidak ada informasi pemeriksaan yang keluar dari ruangan ini. Ia memejamkan mata rapat-rapat. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini bukan hanya air mata ketakutan, ini air mata dilema. Ada bagian dari dirinya yang ingin bebas, ada bagian lainnya yang terikat pada rasa takut yang sudah terlalu lama membayangi. Ada pesan-pesan, ucapnya akhirnya. Pesan yang membuat saya harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Pesan apa? Iris mengusap wajah dengan kedua tangannya sebelum menjawab. Pesan ancaman, tidak langsung, tapi jelas. Mereka memperingatkan saya untuk tidak bersikap ramah terhadap Ammar. Bahkan sekadar menunjukkan empati pun dianggap kesalahan. Aku merasakan tengkuku menegang. Apakah pesan itu berasal dari suami Anda? Iris ragu. Tidak langsung. Tapi, saya tahu pesan itu tidak hanya dari dia. Ada tangan lain yang mengarahkannya. Orang itu? Ia mengangguk pelan. Pesan itu datang lewat telepon Haldi, ujarnya. Tapi saya sempat melihat nama pengirimnya sebelum Haldi menutup layar. Saya tidak lupa, Pak. Saya tidak mungkin lupa. Nama itu terlalu kuat. Aku mengambil pena, siap menulis apapun yang keluar dari mulutnya. Meski aku tahu, apapun nama itu, akan membawa kami ke tempat yang jauh lebih gelap daripada sekadar fitnah dalam rumah tangga artis. Iris membuka mulut, namun suara yang keluar begitu pelan sehingga aku harus mencondongkan tubuh lebih dekat. Pak Ade, katanya. Orang itu, bukan hanya mengatur Haldi. Dia mengatur bagaimana saya harus bicara tentang Ammar. Matanya perlahan mengangkat, menatapku penuh gentar. Ada kalimat yang dia tulis, lanjutnya. Kalimat yang membuat saya akhirnya setuju memberikan pernyataan itu. Kalimat yang membuat saya merasa tidak punya jalan keluar. Aku mengangguk sekali. Apa kalimat itu? Iris menarik napas getir, napas seseorang yang hendak membuka kunci pintu yang selama ini menahannya. Lakukan ini, atau kami akan membuat semuanya jauh lebih sulit untukmu. Aku merasakan darahku bergerak sedikit lebih cepat. Ancaman terselubung. Tekanan sistematis. Manipulasi. Semua potongan mulai membentuk gambar. Aku memandang Iris lebih dalam. Bu, orang yang menulis pesan itu, siapa? Ia menutup matanya. Butuh waktu. Butuh keberanian. Butuh keputusasaan untuk akhirnya membiarkan kebenaran keluar. Dan ketika ia membuka mata kembali, aku tahu, jawaban itu akhirnya akan keluar. Saya akan bilang, ucapnya pelan. Tapi tolong pastikan, tidak ada siapapun yang tahu saya yang membocorkannya. Aku menegaskan, saya jamin keselamatan Anda. Sekarang, sebutkan. Iris menarik napas panjang. 1, 2, 3 kali. Lalu akhirnya, ia menyebutkan namanya. Dan jantungku seolah berhenti berdetak sejenak. Nama itu, nama yang selama ini tidak pernah muncul di berkas. Nama yang tidak pernah disebut publik. Nama yang seharusnya tidak terlibat. Nama itu mengubah seluruh arah kasus. Bab ini berakhir dengan suara napas Iris yang masih tersengal, sementara pikiranku mulai bekerja cepat, menyusun ulang setiap fakta, setiap percakapan, setiap dugaan. Karena setelah nama itu terucap, aku tahu. Kasus ini baru saja memasuki wilayah yang jauh lebih gelap. Ada satu hal yang selalu saya pelajari dari bekerja puluhan tahun sebagai penyidik, tidak ada kejahatan yang benar-benar berdiri sendiri. Setiap kebohongan punya bayangan, setiap manipulasi meninggalkan jejak, dan setiap orang yang mencoba menutup-nutupi sesuatu akhirnya membuat satu kesalahan fatal, yang kelak menjadi benang penarik semuanya. Nah, benang itu mulai terlihat ketika saya turun langsung ke lapas kelas 2A tempat Ammar Zoni sebelumnya ditahan sebelum dipindahkan. Awalnya saya hanya ingin memverifikasi laporan keluarga yang mengatakan ada perlakuan janggal, tapi rasa curiga saya meningkat saat melihat ekspresi gugup beberapa petugas ketika mendengar nama Ammar. Saya tahu pola itu. Saya pernah melihatnya pada kasus-kasus suap, rekayasa laporan, hingga pemerasan tahanan. Dan pola itu kembali muncul di depan mata saya. Siang itu, saya memanggil seorang petugas bernama Togar,
pria berperawakan besar, wajah keras, tapi tangan gemetar saat memberikan kunci ruang arsip. Ketika saya menanyakan prosedur pemindahan Ammar, dia sempat tersedak kata-katanya sendiri. Sesuai SOP, Pak, katanya. Suaranya parau, seperti ada batu yang menekan tenggorokannya. Saya hanya menatapnya. Diam, tapi tajam. Dia mengalihkan pandangan. Itu cukup untuk saya tahu, orang ini menyembunyikan sesuatu. Di ruang kontrol, saya meminta rekaman CCTV selama 48 jam sebelum pemindahan Ammar. Operatornya, seorang pemuda kurus bernama Raka, tampak gugup juga. Ketika saya memeriksa rekaman, ada potongan waktu kosong, blackout selama 37 menit. Ini klasik. Jika rekaman bolong, selalu berarti satu dari dua. Ada kejadian besar yang harus disembunyikan, ada orang kuat di baliknya. Saya memutar rekaman sebelum blackout. Di menit ke-12, saya melihat sesuatu yang menarik. Togar tampak berbicara dengan seseorang di area yang seharusnya steril. Orang itu memakai topi hitam dan masker. Tidak bisa terlihat jelas, tapi gesturnya mencurigakan. Ketika saya zoom in, detail kecil itu muncul. Jam tangan mewah dengan emblem huruf haji. Saya mengenal jam itu. Tidak banyak orang punya. Dan semakin tidak banyak petugas lapas yang mampu membelinya. Di sela penyelidikan, saya menerima pesan dari seorang informan dalam lapas. Pesannya pendek. Pak, ada petugas yang dapat uang dari seseorang terkait pemindahan Aj. Inisialnya Has. Haji S. Saya mengulangnya dalam kepala. Dan saya tahu siapa yang pertama muncul dalam daftar saya. Haldi Sabri. Suami baru Iris Bella. Pria yang namanya sudah mulai muncul dalam percakapan-percakapan penuh bisik-bisik sejak awal penyelidikan kasus Ammar. Dan ketika sesuatu muncul terlalu banyak dalam bisik-bisik, biasanya itu bukan kebetulan. Sore itu, saya memutuskan untuk tidak pulang dulu. Saya duduk di mobil, memantau dari kejauhan, menunggu sesuatu terjadi. Insting saya mengatakan ada aktivitas yang terjadi setelah jam dinas. Betul saja. Sekitar pukul 19.43, saya melihat Togar keluar dari gerbang samping lapas, jalan yang jarang digunakan. Dia menengok kanan-kiri, lalu berjalan cepat ke sebuah mobil hitam yang menunggu di ujung gang. Di dalam mobil itu, siluet seorang pria duduk di kursi belakang. Saya tidak bisa melihat wajahnya, tapi saya melihat hal yang sama seperti di rekaman CCTV. Jam tangan dengan emblem huruf haji. Saya menyalakan kamera pengintai jarak jauh saya. Saya mengarahkan lensa. Saya memotret. Togar masuk sebentar ke dalam mobil. Ketika dia keluar, saya melihatnya memasukkan sesuatu ke saku, bungkusan kecil, dibalut plastik bening. Uang? Atau sesuatu lebih besar? Saya tidak ingin menyimpulkan tanpa bukti. Tapi satu hal pasti, ini bukan pertemuan yang dilakukan petugas bersih. Saat mobil itu menjauh, saya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak muncul sejak menangani kasus terberat saya bertahun-tahun lalu, getaran kecil di perut, tanda bahwa saya sedang berada di jalur yang tepat. Saya menatap foto-foto yang baru saja saya ambil. Jika benang merah itu benar, maka pemindahan Ammar bukan keputusan administratif. Bukan juga hukuman berdasarkan SOP. Ini adalah sesuatu yang dirancang, diskenariokan. Dipasangi jebakan halus yang membuat Ammar tidak punya pilihan selain tampak bersalah. Dan orang yang berada di balik semua ini, saya belum punya bukti kuat. Tapi pola yang saya lihat mengarah pada satu nama yang sama. Has. Dan jika benar itu adalah Haldi Sabri, maka saya akan membuktikannya, langkah demi langkah, sampai semua kebohongan ini runtuh di depan mata publik. Karena kebenaran tidak selalu muncul dari cahaya. Kadang justru ditemukan di tempat paling kotor, gelap, dan penuh manipulasi. Dan malam itu, saya baru saja membuka pintu menuju gelap itu. Ada satu tahap dalam penyidikan yang biasanya paling menentukan, saat saksi mulai takut pada kebohongan mereka sendiri. Pada momen itu, suara mereka terdengar normal, tapi mata mereka berkata sesuatu yang lain, retakan kecil yang menunggu disentuh agar pecah. Dan pagi itu, retakan itu mulai muncul. Saya memanggil Togar untuk pemeriksaan lanjutan. Dia duduk gelisah, tangan mengusap paha, keringat menetes meski ruangan ber-AC. Saat ia mencoba tersenyum,
Senyumnya pecah seperti kaca tipis. "Bapak panggil saya lagi soal rekaman CCTV itu?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Saya menatapnya lama, lalu membuka laptop dan memutar rekaman CCTV tadi malam, rekaman yang saya ambil sendiri, bukan rekaman lapas. Begitu wajahnya melihat dirinya sendiri masuk ke mobil hitam itu, sorot matanya bergeser cepat ke arah saya. Itu bukan. Saya belum tanya apa-apa, potong saya pelan. "Diam." Senyap seperti ada dinding kaca memerangkapnya. Dia menggigit bibir. "Itu tanda bagus, orang yang sedang berbohong selalu butuh waktu tambahan untuk merangkai alasan baru." Sebagian orang berpikir tekanan dalam interogasi datang dari suara keras. Tidak. Tekanan paling mematikan justru muncul dari keheningan yang panjang, keheningan yang membuat seseorang mendengar detak jantungnya sendiri semakin cepat. Saya duduk tegak, tangan menyilang, hanya menatapnya. Tidak sekalipun saya bergerak. Akhirnya, Togar tidak tahan. Saya cuma nganter berkas, Pak. Itu mobil orang lapas juga." Saya menggeser beberapa foto lain ke arahnya. Foto uang pecahan 100 ribuan keluar dari saku bajunya. Foto dirinya menerima paket kecil. Foto jam tangan dengan emblem H di tangan pria di dalam mobil. Togar menelan ludah, kepanikannya naik satu level. "Pak, saya cuma ikut perintah," katanya akhirnya. Suaranya serak, seperti baru saja menelan kerikil. Saya tidak langsung bertanya, "Perintah siapa?" Itu kesalahan umum penyidik pemula. Biarkan saksi merasa dia butuh mengatakannya untuk mengurangi beban sendiri. Togar memijat kening, lalu menunduk dalam. Bahunya turun, seperti seseorang yang baru saja menyerah pada hidupnya. "Kami cuma disuruh memudahkan. Itu aja, Pak." Saya mendorong sedikit. "Memudahkan apa?" Dia menarik napas panjang. "Memudahkan, supaya Ammar dipindah secepatnya. Tanpa banyak prosedur. Di titik itu saja, sudah jelas ada pelanggaran berat. Tapi saya butuh lebih. Siapa yang memberi perintah?" Dia diam. Tapi napasnya berat, dada naik turun tak teratur. Sebelum Togar sempat bicara lebih jauh, saya menerima pesan bahwa Raka, operator CCTV, sudah menunggu di luar. Saya sengaja memanggilnya pada hari yang sama. Tekanan silang sering membuat saksi tidak bisa menjaga konsistensi cerita. Raka duduk, wajahnya pucat. Saya belum bilang apa-apa, Pak," ujarnya gugup. "Belum," jawab saya. "Tapi akan." Saya memutar rekaman blackout 37 menit itu. Raka menatap, lalu memalingkan wajah. Ia meremas jari-jarinya sendiri. "Itu bukan salah saya, Pak. Saya cuma disuruh matiin server sebentar." "Suruh oleh siapa?" Dia mengguncang kepala, hampir menangis. "Saya nggak boleh bilang, saya takut, Pak, dia orang kuat." Retakan kedua muncul. Dan biasanya, ketika dua saksi sudah retak, kebohongan tinggal menunggu waktu untuk runtuh total. Saya kembali masuk ke ruang interogasi Togar dengan membawa informasi dari Raka. Togar melihat mata saya, dan sepertinya dia tahu, penyangkalan tidak ada gunanya lagi. Saya duduk. Hanya beberapa detik hening. Lalu, dia mengucapkannya. "H.S. Pak." Suaranya pelan, tapi jelas. Inisialnya HS. Saya bertanya lembut, "HS siapa?" Dia menunduk. Bahunya bergetar halus. Haldi Sabri." Nama itu jatuh di udara seperti batu besar ke dalam air tenang, menimbulkan riak yang panjang dan tak terhindarkan. Saya merasakan detak jantung saya sendiri berubah ritme. Bukan karena terkejut, tapi karena sesuatu yang saya curigai sejak awal akhirnya mulai terbukti. "Kenapa Haldi Sabri ingin Ammar dipindah?" tanya saya. Togar menggeleng. Wajahnya ketakutan. Saya cuma dikasih uang. Diminta percepat pemindahan. Katanya sudah ada alasan bahwa Ammar bikin kerusuhan. Saya cuma ikut." "Dan bungkus yang kamu terima?" tanya saya. Dia menutup wajah. Itu uang tambahan. Saya nggak tahu apalagi niatnya." Retakan itu bukan lagi retakan. Itu pecah. Dan pecahan-pecahan itulah yang kini mulai membentuk gambaran besar.
Ada dalang yang ingin memastikan Ammar terlihat bersalah. Dan dalang itu punya alasan sangat personal. Ketika Togar keluar ruangan dengan langkah gontai, saya menarik napas dalam-dalam. Ada getaran kecil di dada saya, campuran antara kemarahan, kewaspadaan, dan keyakinan bahwa apa yang saya pegang sekarang jauh lebih besar dari sekadar pelanggaran administratif. Saya membuka buku catatan saya. Saya menulis satu kalimat yang jarang saya tulis di tahap awal penyidikan. Motif masuk. Pelaku potensial teridentifikasi. Bukti sedang mengarah ke satu nama. Nama itu sama seperti yang muncul di CCTV, di laporan informan, di percakapan petugas lapas, dan kini, di pengakuan setengah hati Togar, Haldi Sabri. Tetapi ini belum cukup. Untuk menjatuhkan orang seperti Haldi, saya butuh sesuatu yang tak bisa dibantah. Kesaksian langsung, rekam jejak uang, atau pengakuan yang tak bisa dia tarik kembali. Dan saya tahu persis dari mana saya bisa mendapatkannya. Ada fase dalam penyidikan ketika suasana ruangan berubah begitu drastis, hingga udara serasa menekan dada. Pagi itu, saat saya melangkah ke unit pemeriksaan khusus, saya tahu, inilah hari yang akan menggerakkan seluruh arah kasus. Bukan lagi soal CCTV, bukan soal black code, bukan lagi soal uang di meja petugas. Hari ini, saya akan berhadapan dengan seseorang yang, sejak awal, menjadi pusat badai. Iris Bella. Sebagai penyidik senior yang sudah 30 tahun lebih menangani kasus yang penuh manipulasi, saya belajar satu hal. Ada saksi yang datang membawa kebenaran, dan ada yang datang membawa ketakutan. Tugas saya adalah melepas keduanya satu persatu, hingga yang tersisa hanya fakta mentah. Saya menyalakan lampu meja, merapikan map merah berisi bukti-bukti yang sudah terkumpul. Saya tidak berniat mengintimidasi. Tapi saya tahu, Iris butuh ruang yang membuatnya sadar bahwa berbohong di sini bukan pilihan. Ketukan pelan terdengar. Pintu terbuka. Iris melangkah masuk. Tubuhnya tegar, tapi matanya, tampak seperti seseorang yang sudah terlalu lama memikul beban yang tak sanggup ia ceritakan. Silakan duduk, Ibu Iris, ujar saya, tenang. Hari ini kita melanjutkan pemeriksaan. Dia duduk perlahan. Napasnya terlihat singkat, seakan ia menahan sesuatu yang ingin runtuh. Saya membuka map tanpa suara. Satu persatu foto dan catatan saya letakkan di meja. Namun saya tidak langsung bertanya. Saya biarkan keheningan bekerja. Keheningan seringkali lebih berbicara daripada 1000 pertanyaan. Dan benar saja, Iris menelan ludah, jemarinya saling meremas. Pak, apa saya masih jadi saksi? Suaranya lirih. Atau, saya dianggap tahu sesuatu? Pertanyaan bagus. Pertanyaan dari orang yang sedang dilanda rasa bersalah. Saya menatapnya dengan datar, tanpa ancaman. Sampai saat ini, Ibu adalah saksi penting. Lalu saya condongkan tubuh sedikit. Tapi saksi bisa berubah menjadi korban, atau bahkan menjadi orang yang mengetahui pelaku. Dia menunduk. Tanda pertama bahwa ada sesuatu yang ia pendam. Saya membuka halaman pertama. Foto Haldi Sabri. Foto uang yang diterima Togar. Rekaman transfer yang mengarah ke nama istri pejabat lapas. Dan catatan dari informan. Saya dorong semuanya ke arahnya. Ibu kenal dengan ini? Wajah Iris memucat. Tangan yang tadi meremas, kini bergetar. Itu urusan suami saya, Pak. Saya tidak. Saya angkat tangan, menghentikan. Senyap. Kami sudah punya pengakuan dari 2 petugas, ujar saya perlahan. Dan dua-duanya menyebut satu nama, Haldi Sabri. Iris menutup mulut, seakan kata itu sendiri menusuk jantungnya. Saya tahu tepat kapan seseorang berbohong. Biasanya ada kedipan cepat, tarik napas yang tidak wajar, atau gerakan mata ke kiri. Namun Iris tidak melakukan itu. Reaksinya, murni. Reaksi seseorang yang terkejut karena rahasia yang disimpannya akhirnya disentuh. Saya bertanya pelan. Apakah ibu tahu ada komunikasi antara suami ibu dengan petugas lapas? Dia menggeleng cepat. Saya tidak tahu detailnya, Pak. Saya cuma tahu, dia sering gelisah akhir-akhir ini. Gelisah soal apa? Dia diam lama. Sangat lama. Saya tidak bergerak.
Hanya menunggu. Akhirnya ia mengucapkannya, suara seraknya pecah. Dia takut Ammar keluar. Takut Ammar bicara sesuatu yang bisa merusak hidup kami. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Saya tegakkan badan. Merusak? Apa maksudnya? Air mata menggenang di matanya, tapi ia buru-buru menghapusnya, seolah tidak ingin terlihat rapuh di depan polisi. Ada sesuatu di masa lalu yang mereka berdua tahu, dan Haldi tidak ingin dunia tahu. Tolong jelaskan, Iris, ujar saya pelan namun tegas. Ini penting untuk keselamatan banyak pihak, termasuk Anda. Dia memejamkan mata, menarik napas panjang. Haldi, mungkin memang melakukan sesuatu terhadap Ammar. Katanya dengan suara hampir tak terdengar. Saya mencondongkan tubuh. Apa yang dilakukan? Iris menunduk dalam. Bahunya berguncang. Bukan karena menangis, tapi karena ketakutan. Dia memerintahkan seseorang untuk memastikan Ammar terlihat melanggar aturan. Supaya Ammar dipindah sebelum semuanya terbongkar. Darah saya naik 1 tingkat. Ini adalah pengakuan pertama. Pengakuan yang tidak membuat Iris bersalah. Tetapi menegaskan bahwa Haldi Sabri terlibat lebih dalam daripada dugaan awal. Namun saya belum selesai. Kenapa Haldi begitu takut pada Ammar? Tanya saya tajam. Fakta apa yang dia sembunyikan? Iris menggigit bibir. Saya tidak bisa bilang sekarang, Pak. Saya takut. Ketika dia mengucapkan itu, saya tahu satu hal. Ada fakta besar yang belum ia buka. Fakta yang cukup kuat untuk menghancurkan kehidupan rumah tangganya. Dan mungkin, karir suaminya. Saya berdiri, memberi jarak. Iris, ujar saya serius, Anda harus mengerti. Jika Anda tahu sesuatu yang bisa menjelaskan alasan di balik jebakan ini, Anda wajib menyampaikannya. Jika tidak, Anda justru bisa terseret sebagai pihak yang menutupi kejahatan. Dia terkejut. Saya bukan bagian dari itu, Pak. Saya tidak setuju dengan apapun yang Haldi lakukan. Kalau begitu, buktikan. Dia memejamkan mata lagi, lebih lama dari sebelumnya. Tangannya meremas rok yang ia pakai. Saya butuh waktu, Pak. Katanya akhirnya. Saya akan bicara. Tapi, tidak sekarang. Saya menatapnya dalam-dalam. Baik, jawab saya. Tapi saya akan memanggil Anda lagi. Dan saat itu terjadi, saya harap Anda siap mengatakan semuanya tanpa menahan satu detail pun. Dan saya tahu, pengakuan yang ia tahan itu, yang ia belum berani ucapkan. Itulah yang akan menjadi pemantik puncak konflik bab selanjutnya. Ketika Iris keluar ruangan, saya tetap diam beberapa saat. Ada hawa aneh menyelimuti ruangan, sejenis firasat bahwa kasus ini sudah masuk wilayah yang jauh lebih gelap. Saya menulis di buku catatan. Iris mengetahui motif pribadi. Ada rahasia masa lalu antara Haldi dan Ammar. Jebakan dirancang untuk mencegah sesuatu terbongkar. Lalu saya menutup buku itu. Hari ini, untuk pertama kalinya, saya merasa bahwa kita tidak hanya sedang menghadapi kasus korupsi atau manipulasi. Kita sedang menyentuh bagian paling gelap dari kehidupan seseorang. Dan yang lebih mengejutkan adalah, Iris Bella bukan hanya saksi. Dia adalah kunci untuk membuka semuanya. Ada sebuah pola yang selalu berulang dalam setiap kasus besar yang pernah saya tangani. Kebenaran yang paling pahit tidak pernah muncul dari mulut pelaku, melainkan dari orang yang paling dekat dengan mereka. Dan pada kasus ini, saya tahu Iris Bella adalah pintu menuju sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar skandal, uang suap, atau manipulasi laporan. Yang saya tidak tahu adalah, seberapa besar gelapnya itu. Sampai hari itu tiba. Saya belum sempat melepas sepatu ketika ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak saya simpan, tapi saya mengenali gaya bahasanya. Pak, saya Iris. Saya butuh bicara. Malam ini. Sendiri. Detak jantung saya berubah ritme. Orang yang menunda bicara di pagi hari. Dan tiba-tiba meminta pertemuan mendadak di malam hari. Biasanya sedang menahan sesuatu yang sudah tidak bisa disimpan lagi. Saya balas singkat. Datang ke kantor. Ruang 3. Tidak ada jawaban, tapi 15 menit kemudian,
langkah cepat terdengar di lorong. Iris masuk dengan wajah yang sama sekali berbeda dari pagi tadi. Tidak ada riasan. Tidak ada ketenangan palsu. Yang ada hanya seseorang yang sedang berada di ujung tali, menahan diri agar tidak jatuh. Dia duduk tanpa menunggu saya mempersilakan. "Pak, kalau saya diam terus, saya akan ikut tenggelam." Kalimat pembuka itu saja sudah cukup untuk membuat saya menyalakan recorder. Saya duduk, menatapnya tanpa menghakimi. "Silakan bicara, Iris. Semua yang Anda katakan akan saya jaga sesuai prosedur." Dia mengangguk pelan. Beberapa detik kemudian, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Pelan, hati-hati, tapi jelas. "Ammar dan Haldi pernah terlibat sesuatu di masa lalu. Sesuatu yang kalau terbongkar, bisa menghancurkan semuanya." Saya condongkan tubuh. "Sesuatu apa?" Iris memejamkan mata. "Sebuah rahasia, yang bahkan saya sendiri tidak boleh tanyakan pada Haldi. Tapi saya tahu, mereka berdua pernah berselisih soal seseorang." "Seseorang?" tanya saya tajam. Dia mengangguk. "Perempuan." Ruangan seketika hening. Saya tahu arah ini akan memecah segalanya. Nama seorang perempuan sering menjadi inti dari konflik yang tampak tak masuk akal dari luar. Tetapi Iris melanjutkan sebelum saya bertanya. "Dulu, sebelum saya menikah dengan Haldi, ada sesuatu antara Haldi dan perempuan itu. Dan Ammar tahu detailnya." Saya diam. Tidak ingin memotong. "Mereka pernah bertengkar karena perempuan itu. Pertengkaran buruk. Ada ancaman, ada emosi, ada hal-hal yang saya tidak bisa jelaskan." "Siapa perempuan itu?" tanya saya langsung. Iris menatap saya, namun tidak menjawab. Alisnya bergetar. Bibirnya gemetar. Itu berarti dia tahu namanya, tapi belum berani mengucapkannya. Saya bertanya pelan. "Hanya karena seorang perempuan, suami Anda memerintahkan jebakan terhadap Ammar?" Iris cepat menggeleng. "Tidak, Pak, bukan sekadar itu. Haldi bilang, Ammar menyimpan bukti. Bukti yang bisa membuat nama dia rusak." "Bukti apa?" "Sesuatu yang terjadi di masa lalu. Entah berupa rekaman, atau chat, atau apapun. Saya tidak tahu bentuknya, tapi Haldi takut setengah mati." Saya merasa udara di ruangan berubah menjadi lebih berat. Tidak seperti biasanya. Ada getaran bahaya yang saya kenal sangat baik. Pertanda bahwa saya sedang menyentuh sumber api yang sebenarnya. "Jadi, menurut Ibu," tanya saya, "pemindahan Ammar itu bagian dari rencana?" Iris mengangguk pelan. "Ya, Pak, itu rencana untuk membuat Ammar tidak bisa bicara ke publik. Dan kalau dia bisa dijebak untuk melanggar aturan, maka orang-orang akan percaya bahwa Ammar memang tidak pantas didengar." Saya mengetuk meja dengan ujung jari. Pola ini sangat jelas. Sebuah skema kontrol informasi. Jika Ammar dianggap bermasalah, maka siapapun yang mendengarkan ceritanya akan otomatis menyangkalnya. "Siapa yang merancang rencana itu?" tanya saya lebih tajam. Iris menatap meja. "Haldi, dan seseorang yang saya tidak tahu namanya. Tapi Haldi selalu menyebut dia sebagai orang yang bisa membereskan apapun. Orang itu diberikan uang. Banyak. Saya bisa merasakan darah mengalir panas ke pelipis saya. Ini bukan lagi kasus individual. Ini jejaring." Saya letakkan pena, memastikan matanya melihat mata saya. "Iris, yang Anda katakan sangat serius. Saya butuh kepastian." Dia mengangguk, kemudian mengucapkan sesuatu yang membuat saya terdiam beberapa saat. "Saya siap bersaksi, asalkan saya dan anak-anak dilindungi." Itu tanda terbesar bahwa dia tidak akan kembali pada posisinya semula. Ia sudah melewati titik balik. Tidak bisa mundur lagi. Saya menatapnya lama. "Baik," jawab saya. "Saya akan ajukan permintaan perlindungan saksi. Tapi Anda harus memberi saya satu hal lagi." Dia menegakkan kepala. "Apa, Pak?" "Sebutkan nama perempuan yang terlibat dalam perselisihan masa lalu antara Haldi dan Ammar." Ruangan kembali hening. Hening yang panjang. Lalu Iris membuka mulut, dan dengan suara yang pelan tapi stabil, ia mengucapkan sebuah nama. Satu nama yang membuat aliran darah saya berhenti sejenak.
Nama itu bukan nama yang saya duga sama sekali. Nama itu membuat saya menutup buku catatan dengan cepat. Bukan karena saya marah, tapi karena saya sadar. Konflik yang selama ini saya lihat hanya puncak gunung es. Yang di bawahnya, jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya. Iris berdiri. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia bukan lagi wanita yang ketakutan seperti tadi pagi. Ia sudah mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Tolong biarkan saya pulang dulu, Pak. Saya harus siap menghadapi apapun setelah ini. Saya mengangguk. Ketika pintu tertutup, saya bersandar ke kursi. Di hadapan saya kini ada 3 hal. Nama seorang perempuan kunci, motif yang kuat, dan saksi yang akhirnya siap bersuara. Ini bukan lagi teka-teki. Ini perang. Dan seseorang, entah siapa, telah memastikan saya masuk ke dalamnya. Ada hari-hari dalam karir saya sebagai penyidik di mana semua hal berputar terlalu cepat. Lebih cepat daripada kemampuan kepala manusia untuk mengolahnya. Hari ini adalah salah satunya. Sejak Iris menyebut nama perempuan itu semalam, udara penyidikan berubah total. Nama itu bukan nama kecil. Bukan orang biasa. Dan bukan sosok yang mudah disentuh hukum. Nama itu seperti petir yang menyambar di tengah penyidikan yang sudah panas. Dan saya tahu, pagi ini akan ada ledakan. Saya tiba lebih awal. Langkah saya menggema di lorong yang biasanya tenang. Namun pagi ini, suasananya tegang. Terlalu banyak suara berbisik. Terlalu banyak tatapan ingin tahu. Mereka tahu. Atau minimal, mereka merasakan sesuatu sedang terjadi. Ketika saya masuk ruang kerja, ponsel saya berdering sebelum saya sempat duduk. Nomor tidak dikenal. Saya angkat. Pak Ade? Suara laki-laki. Tenang, tapi bukan suara orang baik. Siapa ini? Tanya saya dingin. Dia menghela napas, seolah berbicara dengan anak kecil. Saya cuma mau mengingatkan, ada hal-hal yang sebaiknya tidak dibuka. Saya tidak menjawab. Biarkan dia bicara. Nama yang diucapkan ibu itu, seharusnya tidak keluar dari ruangan manapun. Saya berdiri. Emosi saya menghangat, tapi saya tahan. Siapa Anda? Saya orang yang bisa membuat hidup Bapak lebih mudah, atau jauh lebih sulit. Klik. Telepon ditutup. Saya menatap layar kosong beberapa detik. Ancaman langsung ke penyidik. Tidak pakai kode. Tidak pakai perantara. Artinya satu, yang kami sentuh adalah kepentingan orang yang sangat berkuasa. Saya menuju ruang barang bukti untuk memastikan dokumen pengakuan saksi aman. Begitu pintu terbuka, saya langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Laci saya berantakan. Map terbalik. Beberapa lembar foto berserakan di lantai. Tidak ada barang hilang. Tapi jelas seseorang masuk dengan tujuan tertentu. Mereka tidak mengambil bukti. Mereka hanya ingin saya tahu bahwa mereka mampu masuk. Peringatan kedua. Dan peringatan kedua berarti, perang sudah resmi dimulai. Saya memutuskan untuk melakukan langkah yang akan menentukan arah kasus ini. Saya memanggil Haldi Sabri secara resmi. Bukan sebagai tersangka. Bukan sebagai saksi biasa. Tapi sebagai orang yang keterangannya sudah dipatahkan oleh bukti-bukti awal. Saat Haldi masuk, saya memerhatikan identitas tubuhnya. Bahunya tegap. Wajahnya licin tanpa ragu. Tapi matanya terlalu fokus. Fokus yang bukan dari kedamaian. Fokus dari seseorang yang sedang menyusun strategi. Pagi, Pak Ade, katanya tanpa rasa hormat. Saya dengar Bapak mencari saya. Nada sombongnya bukan hal baru bagi saya. Orang yang terbiasa menang memakai pengaruh biasanya berbicara seperti itu. Saya tidak membalas basa-basinya. Silakan duduk. Kita mulai. Dia duduk lambat, mengamati ruangan seolah menilai ancaman. Saya buka map besar berisi rekaman CCTV, foto Togar menerima uang, dan laporan Black Code. Haldi hanya tersenyum kecil. Saya sudah dengar kabar-kabar yang beredar, Pak. Tapi saya tidak punya waktu untuk drama. Saya menatapnya lurus. Haldi Sabri, apakah Anda menyuap petugas lapas untuk mempercepat pemindahan Ammar? Dia tertawa. Tawa pendek. Menghina. Pak Ade, apa Bapak tidak punya kasus lain yang lebih masuk akal? Saya dorong foto uang ke arahnya.
Saya dorong bukti transfer. Bagaimana dengan ini? Tatapan Haldi berubah. Sangat cepat. Dari santai, menjadi defensif. Semua itu tidak ada urusannya dengan saya. Dua saksi Anda sebut nama Anda. Dia menyandarkan tubuh. Saksi yang ditekan bisa bicara apa saja. Saya mengetuk meja sekali, keras. Tidak ada yang saya tekan, Haldi. Yang menekan mereka adalah ketakutan mereka pada Anda. Senyumnya menghilang. Itu tanda pertama bahwa topengnya mulai goyah. Saya membuka halaman terakhir dari map itu. Laporan yang berisi keterangan bahwa Haldi punya konflik masa lalu dengan Ammar yang melibatkan seorang perempuan. Saya letakkan di depannya. Jelaskan ini. Untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar berubah. Dari mana Anda dapat itu? Dari saksi yang Anda kenal sangat baik, jawab saya pelan. Iris. Suaranya meninggi. Dia bilang apa pada Anda? Kalimat itu adalah kelengahan fatal. Karena ia mengonfirmasi tanpa diminta bahwa ia tahu Iris bicara sesuatu. Saya tidak menjawab. Saya biarkan ia tenggelam dalam kemarahannya sendiri. Tenang, Haldi, ujar saya. Kita belum masuk pada bagian yang paling penting. Saya putar rekaman pengakuan operator CCTV, rekaman suara petugas lapas, dan catatan waktu blackout. Semua diarahkan ke satu kesimpulan. Haldi merancang jebakan untuk membuat Ammar terlihat bersalah. Dia mengepal tangan. Rahangnya mengeras. Ammar pantas mendapatkannya. Teriaknya mendadak. Ruangan seketika hening. Saya tidak bergerak sedikit pun. Saya hanya bertanya satu kalimat kecil yang saya tahu akan menjadi detonator ledakan besar hari ini. Kenapa dia pantas mendapatkannya, Haldi? Diam. Diam panjang. Diam yang berbahaya. Saya ulangi lagi. Lebih pelan. Lebih menusuk. Kenapa Ammar begitu Anda takuti? Dia mendengus tajam, menunduk, memijit alis. Kemudian, karena dia bisa menghancurkan hidup saya. Akhirnya, kalimat itu keluar. Akhirnya, 30 detik saya biarkan kalimat itu menggantung di udara. Lalu saya bertanya pelan. Apa yang sebenarnya Anda sembunyikan dari dunia? Dia menatap saya. Tatapan kosong. Tatapan orang yang tahu ia sudah kehilangan kendali. Sesuatu yang tidak boleh keluar. Tidak boleh. Termasuk melalui mulut istri Anda? Dia membanting meja. Jangan campuri istri saya. Saya bangkit. Tidak marah. Tidak gentar. Justru karena saya menjaga istri Anda, Haldi. Karena dia saksi penting. Dan Anda bukan lagi saksi. Dia terdiam. Benar-benar terdiam. Saya mendekat sedikit. Haldi Sabri, Anda kami telusuri untuk dugaan perencanaan manipulasi administratif, penyuapan, dan upaya menjebak seseorang yang Anda anggap musuh. Dia tertawa kecil. Tawa miris. Tawa orang yang sudah tidak punya pilihan. Kalian tidak akan menemukan bukti lainnya. Saya tersenyum tipis. Perempuan itu sudah bicara. Itu kebohongan kecil yang sengaja saya katakan. Tapi reaksi Haldi lebih dari yang saya harapkan. Dia berdiri tiba-tiba, wajahnya pucat seperti orang disambar petir. Dia bicara. Saya menatapnya tajam. Duduk, Haldi. Dia tidak bergerak. Saya ulangi, lebih rendah, lebih keras. Duduk. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk, Haldi Sabri menurut. Jatuh ke kursi dengan tubuh limbung. Kalah oleh ketakutannya sendiri. Saya tahu. Ini bukan akhir. Ini hanya ledakan pertama. Ledakan yang menyingkap tabir besar. Dan perang ini baru saja dimulai. Ada satu pertanyaan yang sejak awal kasus ini tak pernah berhenti mengganggu kepala saya. Jika seseorang sampai rela menghancurkan hidup orang lain, apa sebenarnya yang ia takutkan? Pertanyaan itu kembali menggema di kepala saya saat memasuki ruang rapat Satreskrim di lantai paling ujung, tempat kami biasa membahas berkas sensitif. Tidak ada suara selain dengung pendingin ruangan. Semua anggota tim sudah menunggu, wajah mereka dipenuhi campuran muak, marah, dan kelelahan. Saya duduk, membuka map hijau dengan label Iris Bella, berita acara pemeriksaan.
Wajah wanita itu muncul begitu saja di dalam kepala saya, mata sembab, bibir gemetar, dan ketakutan yang sulit disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya sejak awal kasus ini, saya melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Keberanian yang terlambat datang, tapi tetap keberanian. Baik, ucap saya sambil mengetuk meja pelan. Kita masuk tahap akhir. Pengakuan Iris sudah diverifikasi sebagian. Tapi, kita masih punya masalah besar. Semua mata mengarah kepada saya. Terkadang, menjadi penyidik senior bukan sekadar soal jabatan. Ini soal seberapa besar beban yang harus kita pikul saat satu keputusan bisa mengubah hidup seseorang, atau menghancurkannya. Saya akan jelaskan, lanjut saya. Saya buka halaman lanjutan transkrip pemeriksaan. Di sana tertulis jelas, dengan tinta yang masih tampak baru. Iris mengakui bahwa ia mengetahui suaminya mengatur jebakan untuk Ammar, dan bahwa ia diam karena takut kehilangan segalanya. Keterangan itu benar-benar mengubah arah kasus. Tapi tidak sesederhana itu. Kami masih harus membuktikan setiap detailnya. Kami masih harus mengonfirmasi apakah suaminya memang melakukan suap. Kami masih harus menyingkap siapa saja yang terlibat. Dan yang paling menyiksa, kami harus melindungi Iris dari kemungkinan tekanan balasan. Saya menarik napas panjang. Bukti transaksi sudah kita lacak sampai ke rekening penampungan atas nama orang suruhan, jelas saya. Kita tinggal menunggu hasil audit jalur dana. Tapi ada yang jauh lebih penting. Saya menatap semua anggota tim satu persatu. Kita harus mengonfirmasi siapa yang memerintahkan penjaga lapas untuk menjebak Ammar. Ruangan langsung sunyi. Ada ketegangan yang tidak terlihat tapi terasa menyelimuti kami. Karena meski Iris menjelaskan semuanya, ada satu celah. Ia tidak pernah melihat sendiri suaminya membuat kesepakatan itu. Ia hanya tahu dari pesan-pesan yang ia temukan, dari percakapan samar di malam hari, dari perubahan sikap suaminya yang semakin lama semakin manipulatif. Kami butuh bukti fisik. Sesuatu yang tidak bisa dibantah. Pak, hasil pemeriksaan terhadap petugas lapas sudah keluar. Kata kanit saya, Randy, sambil menyerahkan map merah. Saya membukanya. Dan dada saya terasa naik turun perlahan, menahan emosi yang sulit dijelaskan. Di sana, tertulis jelas. Petugas lapas mengakui adanya pemberian uang. Pengakuan diberikan setelah diperlihatkan bukti transfer dan rekaman telepon yang sebelumnya tidak ia sadari sudah terekam. Saya hampir tak percaya. Ini, jauh lebih besar daripada dugaan awal. Saya membalik halaman. Ada foto transfer, rekaman transkrip, dan waktu kejadian. Lengkap, rapi, tak terbantahkan. Jadi, semuanya benar-benar terjadi, gumam salah satu penyidik di ujung meja. Saya mengangguk pelan. Setiap kasus memiliki titik ketika kebenaran berhenti menjadi sekadar dugaan dan berubah menjadi kenyataan pahit. Dan kami baru saja mencapai titik itu. Tapi anehnya, saya tidak merasa lega. Justru sebaliknya, ada kekosongan di dada saya yang sulit dibendung. Karena ketika kebenaran akhirnya muncul, ia tidak datang dengan kemenangan. Ia datang membawa luka. Saya memejamkan mata sejenak, lalu teringat ekspresi Iris saat ia berkata dengan suara gemetar. Saya tidak pernah ingin Ammar dijebak seperti itu. Saya pikir itu cuma ancaman kosong. Saya tidak tahu suami saya akan sejam itu. Wanita itu bukan orang suci. Ia juga bukan korban 100%. Ia sempat diam, membiarkan seseorang terjerat dalam fitnah. Namun saya tahu, dari cara ia menundukkan kepala dan menahan napas berat, bahwa ia berperang melawan dirinya sendiri selama berbulan-bulan. Dan hari itu, ia kalah. Tapi kekalahan itu justru menjadi awal keberaniannya. Saya kembali membuka map lain, laporan awal dampak sosial kasus ini. Rumor yang beredar di media semakin liar. Publik memihak, menyeram, menuduh, memprovokasi. Begitu bising, begitu brutal. Bahkan sebelum fakta lengkap terungkap, sebagian masyarakat sudah mengadili semua pihak dengan caranya sendiri. Saya memijit pelipis. Dalam kasus seperti ini, tekanan media bisa menghancurkan siapapun, bahkan yang tidak punya keterlibatan langsung. Salah satu penyidik berkata, "Pak, kita harus jaga Iris. Kalau informasi ini bocor, bisa bahaya buat dia." Benar.
Ini bukan sekadar kasus hukum. Ini kasus yang melibatkan opini publik, nama besar, dan permainan manipulasi yang rapi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kita jadwalkan pemeriksaan kedua untuk Iris, ucap saya mantap. Saya sendiri yang akan memimpinnya. Semua orang menoleh, tapi tidak ada yang berani bertanya. Mereka tahu, ketika saya turun tangan langsung, itu berarti tahap paling kritis sedang berlangsung. Malam hari, ketika kantor mulai sepi dan hanya lampu-lampu putih dingin yang menyala, saya duduk seorang diri di ruang kerja. Berkas-berkas berserakan di meja. Foto-foto, transkrip, catatan waktu, keterangan saksi, semuanya membentuk gambaran besar yang mulai terlihat jelas, meski masih ada sisi gelap yang belum terungkap. Saya menatap papan tulis besar di tembok. Nama-nama tersusun rapi di sana, dihubungkan garis-garis merah. Nama suami Iris berada di posisi pusat, dan di bawahnya ada nama-nama lain. Nama-nama yang selama ini terlihat bersih. Nama-nama yang tampak tidak terlibat, tapi ternyata berada di lingkaran perintah. Jadi, ini sebenarnya bukan hanya jebakan, gumam saya pelan, nyaris seperti berbicara kepada diri sendiri. Ini konspirasi. Dan saat kata itu keluar dari mulut saya tahu bab selanjutnya akan jauh lebih berbahaya. Bukan lagi sekadar menyelamatkan nama seseorang. Ini tentang membongkar permainan yang dirancang dengan sangat licin. Saya berdiri, merapikan berkas, dan menatap papan itu sekali lagi. Bab berikutnya akan menjadi bab paling menentukan, bagi Iris, bagi Amar, dan bagi saya sendiri. Karena kebenaran, sudah tidak mungkin disembunyikan lebih lama. Ada satu momen yang selalu saya rasakan di akhir sebuah kasus besar. Momen ketika semua hal yang berputar di kepala akhirnya berhenti pada satu titik. Titik itu tidak pernah datang dengan sorak kemenangan. Terkadang ia bahkan muncul dengan rasa getir. Pagi itu, saat langit masih abu, saya tiba di kantor sebelum anggota lain. Ruangan terasa dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Saya menyalakan lampu, dan cahaya putih langsung memantul ke papan besar di dinding. Garis-garis merah, foto-foto, dan potongan transkrip itu seperti saling memanggil saya untuk menuntaskan satu bab terakhir. Hari ini, kami akan mengambil keputusan final terhadap semua pihak yang terlibat. Hari ini juga, Iris akan menjalani pemeriksaan terakhir. Saya menarik kursi perlahan, duduk, dan membuka berkas yang sudah saya simpan sejak malam sebelumnya. Ini bukan sekadar rangkuman. Ini adalah fondasi penutup bagi kasus yang telah menghancurkan begitu banyak hati. Pukul 8 lewat sedikit, Iris Bella masuk. Wanita itu berjalan masuk dengan langkah pelan. Sangat pelan. Ia tampak lebih kecil dari sebelumnya, bukan secara fisik, melainkan secara emosional. Seperti seseorang yang telah kehilangan semua dinding pertahanan dan tinggal menunggu vonis akhir dari kehidupannya. Silakan duduk, ucap saya lembut. Ia mengangguk, duduk, dan menunduk. Ada jeda panjang sebelum saya mulai berbicara. Iris, ucap saya sambil membuka halaman pertama. Hari ini kita finalisasi keterangan. Setelah ini, semua akan masuk tahap gelar perkara. Ia menelan ludah. Tangannya saling menggenggam erat, hingga buku jarinya memutih. Baik, Pak. Suara itu hampir tidak terdengar. Saya memandangi dia sejenak. Ada lelah, takut, sekaligus lega yang samar. Seakan-akan ia sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Saya ingin Anda menjelaskan sekali lagi, kata saya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Kenapa Anda tidak langsung menghentikan suami Anda saat mengetahui indikasi jebakan itu? Pertanyaan ini, pertanyaan yang selalu mengusik banyak orang, harus diucapkan. Tidak ada penyelesaian tanpa menyinggung hal paling menyakitkan. Iris terdiam lama. Matanya memerah, tapi ia menahannya mati-matian. Saya takut, Pak. Ia menghela napas yang terdengar terputus. Saya takut dia marah. Takut dia menjauhkan saya dari anak-anak. Takut kehilangan keluarga yang sudah saya bangun. Lalu suaranya pecah sedikit. Saya tahu itu salah. Tapi saya terjebak. Setiap kali saya ingin bicara, saya selalu teringat ancaman halusnya. Ucapan-ucapan kecil yang membuat saya merasa, saya tidak punya kendali apa-apa. Saya menunduk pelan.
Kata-katanya terdengar seperti seseorang yang telah menanggung beban terlalu lama. Dan Anda akhirnya memutuskan bicara karena? Tanya saya. Iris menatap mata saya untuk pertama kalinya sejak ia masuk. Karena saya tidak sanggup melihat Ammar hancur seperti itu. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi karena saya tidak ingin menjadi bagian dari keburukan itu lagi. Ia mengusap air mata yang lolos. Saya ingin anak-anak saya melihat saya berani mengatakan yang benar. Meski terlambat, meski menyakitkan. Saya mengangguk pelan. Jawaban itu, jujur. Terlambat, tapi tetap jujur. Setelah itu, pemeriksaan berjalan lancar. Ia menjawab semua pertanyaan dengan detail. Tidak ada lagi jeda ragu yang panjang. Tidak ada lagi ketakutan seperti sebelumnya. Saat kami menutup proses pemeriksaan, Iris duduk diam dengan napas tersengal. "Terima kasih," katanya pelan. "Sudah mendengarkan saya." Saya menutup map dan berdiri. Saya bukan hanya mendengar, Iris. Saya memastikan kebenaran tidak hilang begitu saja. Ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, saya melihat wanita itu berdiri tanpa menunduk. Ada kekuatan kecil yang muncul di wajahnya, lemah, tapi nyata. Gelar perkara. Siang hari, seluruh tim berkumpul. Ini adalah tahap terakhir. Semua bukti sudah diuji. Semua keterangan sudah dilengkapi. Semua rekaman sudah dianalisis. Di meja besar itu, saya menjelaskan alur dari awal hingga akhir, tanpa jeda. Kami menandai siapa yang terlibat langsung, siapa yang menjadi perantara, siapa yang menjadi eksekutor, dan siapa yang memberi perintah. Nama suami Iris berada di tengah lingkaran. Semua panah mengarah padanya. Setelah saya selesai bicara, ruangan sunyi lama sekali. Tidak ada yang mudah dari kasus seperti ini. Ketika korban dan pelaku berada dalam lingkar hubungan yang rumit, hukum sering menjadi tempat terakhir yang bisa diandalkan. Akhirnya, salah satu penyidik muda mengangkat tangan. "Pak, jadi kesimpulannya, semua bukti mengarah jelas. Tidak ada keraguan sama sekali." Saya mengangguk mantap. "Ya, kita bawa ini ke proses hukum selanjutnya." Dan itulah saat saya menyadari, kami sudah sampai pada garis akhir. Sore hari, sebuah percakapan terakhir. Saya sedang bersiap meninggalkan kantor ketika Iris meminta waktu. Kami berdiri di koridor yang sunyi. Cahaya sore jatuh lembut dari jendela besar. "Pak Ade," katanya pelan. "Bolehkah saya mengatakan sesuatu?" Saya mengangguk. Saya tahu tak semua orang akan memaafkan saya. Saya pun tak ingin meminta simpati. Ia berhenti sebentar, mengatur napas. "Tapi terima kasih, karena Anda memperlakukan saya sebagai manusia. Saat semua orang melihat saya sebagai sumber masalah, Anda melihat saya sebagai saksi yang masih punya suara." Saya menatapnya lama. "Iris," ucap saya pelan. "Manusia bukan soal kesalahan besar atau kecil. Manusia dinilai dari apakah ia berani memperbaiki langkahnya. Dan Anda sudah mengambil langkah itu hari ini." Air mata mengalir tanpa ia bisa cegah. Tapi kali ini, bukan air mata ketakutan. Lebih seperti air mata seseorang yang akhirnya meletakkan beban dari punggungnya. Ia akhirnya pergi. Langkahnya lebih stabil daripada saat ia datang di awal cerita ini. Di ruang kerja terakhir kali. Malam hari, saya kembali sendirian di ruangan. Saya mematikan papan besar itu, satu foto, satu garis, satu catatan pada satu waktu. Saya simpan semuanya dalam map tebal, rapih, lengkap. Ketika lampu terakhir saya matikan, saya sadar. Tidak ada kemenangan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak-sorai. Yang tersisa hanyalah keheningan. Tapi dalam keheningan itu, saya tahu satu hal. Kebenaran tetap berdiri. Dan itu lebih dari cukup. Saya berjalan keluar, menutup pintu tanpa melihat ke belakang. Karena bagi seorang penyidik, tidak ada akhir. Hanya ada kasus berikutnya. Namun untuk kasus ini, saya bisa mengatakan dengan mantap, kebenaran telah menemukan jalannya.